Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan teknik manajemen kelas yang efektif, cara mengelola kelas agar efektif dan menyenangkan. Ini merupakan tugas dari mata kuliah manajemen kelas. Baik, proses belajar dapat berjalan sempurna dengan melalui pengelolaan kelas yang baik. Karena pengelolaan kelas yang baik sangat menentukan kualitas kegiatan belajar mengajar. Nah, ketika kualitas belajar dan mengajar itu baik, maka tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga akan berjalan dengan baik. Itulah mengapa seorang guru harus memiliki kemampuan manajemen kelas yang baik, ya. Tujuan pengelolaan kelas bagi guru adalah menciptakan kelas yang baik. Pengelolaan kelas yang efektif membantu guru menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga siswa akan dapat mudah dalam memahami materi pembelajaran. Kemudian kenyamanan siswa pun bagus dalam kelas, ya. Jadi betah siswa di kelas. Berikut ini ada beberapa pedoman dalam teknik manajemen kelas. Yang pertama, mulai dengan penataan ruang kelas. Ya. Contoh pengelolaan kelas yang pertama adalah dimulai dengan menata kelas senyaman mungkin. Ya. Atur posisi duduk siswa yang membuat siswa mudah melihat gurunya. Dalam kelas dengan jumlah siswa yang tidak terlalu banyak akan lebih memudahkan guru dalam mengatur kelas. Sebaliknya, jika jumlah siswa terlalu banyak, maka besar kemungkinan siswa yang duduk di posisi belakang akan sulit melihat gurunya. Hal ini dapat mempengaruhi fokus siswa saat belajar, ya. Supaya siswa nyaman, hias kelas dengan dekorasi-dekorasi, ya. Gunakan nih salah satu contohnya di belakang saya, yaitu dekorasi yang dibuat oleh siswa SMA kelas 12, ya. Di sini bisa saya lihatkan. Nah, ada bentuk gitu ya. Ini contoh beberapa dekorasi di kelas. Nah, ini sangat nyaman dan ditambah dengan adanya pendingin ruangan yang menambah kenyamanan dalam belajar. Ini merupakan salah satu teknik agar ruangan itu menjadi disenangi oleh siswa untuk belajar. Yang kedua, tetapkan aturan dengan tegas, ya. Cara menguasai kelas saat mengajar yang kedua itu adalah dengan menetapkan aturan dengan tegas. Itu saat membuat aturan, maka guru harus melibatkan siswa, mengajak siswa untuk membuat aturan ini bersama-sama. Maka hendaknya aturan yang sudah dibuat secara bersama-sama akan dipatuhi. Nah, suatu ketika nanti apabila terjadinya pelanggaran dari siswa, maka kita hanya tinggal mengingatkan kembali bahwasanya ini loh konsekuensi yang sudah kita sepakati sebelumnya. Jadi tidak perlu kita ribut-ribut dengan siswa. Kita cukup membuat perjanjian awal sehingga siswa pun tidak punya alasan lagi untuk mengelak atau memberikan alasan-alasan lain, ya. Yang ketiga, antisipasi kondisi kelas. Maksudnya adalah sebelum pembelajaran dimulai, guru itu perlu untuk mengkondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun secara psikis. Gimana maksudnya secara fisik? Kita pastikan dulu siswa kita itu apakah sudah sarapan paginya, sehatkah dia hari ini, gitu ya. Kita tanyakan apa kabar dia hari ini, ya. Kondisikan, pastikan bahwasanya fisiknya sehat, kemudian psikisnya, jiwanya pun bahagia, tidak membawa masalah ke kelas, seperti itu, ya. Mungkin sebagai guru bisa sedikit memberikan nasihat-nasihat di awal sedikit pembelajaran agar siswa sedikit merasa tenang di saat memulai pembelajaran. Kemudian sebenarnya tak jarang ya guru menemukan siswa gaduh saat memasuki kelas. Jika ada kegaduhan sebelum memasuki kelas, pasti ada apa-apanya. Nah,
Seorang guru harus bisa memastikan bahwa semuanya tenang dan siap belajar sebelum memulai pembelajaran. Nah, cara menguasai kelas yang ramai misalnya dengan memberikan kode-kode khusus seperti tepuk tangan, yel-yel, hitungan, atau panggilan khusus bagi kelompok siswa tersebut. Misalkan siswa Utsman bin Affan gitu, tepuk, seperti itu ya. Kemudian cara lainnya adalah dengan menciptakan panggilan dan jawaban khusus. Ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, jadi dengan adanya yel-yel, kemudian panggilan, jadi di saat mereka ribut, kita tinggal memberikan kode saja, mereka akan sudah mengenal, sudah tahu, oh ini saatnya diam, ini saatnya kita harus fokus kembali belajar nih, seperti itu. Kemudian yang keempat, buat siswa tetap fokus dalam belajar. Upaya agar proses pembelajaran berhasil yang dapat guru lakukan adalah dengan membuat siswa tetap fokus dalam belajar. Nah, beberapa siswa tampak tidak fokus saat belajar pasti ada. Ya, kadang ada beberapa siswa itu yang terlihat lesu, lemes, terlihat mengantuk, ya, atau tidak dapat menempa pembelajaran dengan baik. Nah, itu biasanya di jam-jam siang. Nah, sebagai guru harus mampu memfokuskan kembali, seperti mengajak siswa melakukan ice breaking sebentar atau melakukan aktivitas yang mengandung kejutan-kejutan yang menarik, seperti pertanyaan-pertanyaan yang mendadak, ya, sehingga fokus siswa kembali, seperti itu. Kemudian yang kelima, sersan. Apa itu? Yaitu serius tapi santai, ya. Contohnya manajemen kelas yang serius tapi santai itu maksudnya guru dari awal pembelajaran jangan terlalu tegang, ya. Dan tidak, dengan guru yang terlalu serius dan tegang ini tidak nyaman dalam belajar. Sebaiknya tidak terlalu santai dan tidak terlalu tegang. Ada sedikit melontarkan jokes-jokes atau guyonan-guyonan yang membuat siswa kembali refresh kembali, ya, sehingga tidak terlalu tegang. Karena pembelajaran terlalu tegang belum tentu siswa mampu menyerap semua pembelajaran yang sudah kita sampaikan. Kemudian yang keenam, mulai pembelajaran dengan penuh semangat. Mulailah dengan salam dan menyapa siswa dengan ceria, ya. Semangat yang guru tunjukkan saat memulai pembelajaran itu dapat menular kepada siswa. Jadi kalau gurunya udah loyo duluan ketika mulai pembelajaran, itu pasti menular ke siswanya. Tapi kalau gurunya udah semangat nih dari awal, pasti siswanya pun akan tertular dengan semangat gurunya tersebut. Jadi guru adalah kunci dari semangatnya siswa dalam belajar. Nah, jadi sebagai guru jangan sampai perasaan negatif dibawa-bawa ke kelas, ya. Maksudnya jika ada permasalahan emosional yang belum tuntas di luar kelas, maka harus ditinggalkan dulu sementara, ya. Memasuki kelas harus membawa emosi yang baik, emosi positif. Nah, inilah pentingnya seorang guru menguasai keterampilan mengelola emosi, ya. Jika guru belum mampu mengelola emosi, maka itu belum bisa dikatakan guru, karena akan ada perasaan-perasaan lain di kelas yang begitu banyak yang harus kita pertimbangkan, ya, yang harus kita kuasai. Jadi perasaan kita ya nanti dulu lah, gitu ya. Oke. Kemudian perhatikan posisi kita mengajar. Nah, perhatikan posisi kita mengajar. Apa maksudnya? Kita kalau mengajar jangan terlalu lama duduk aja dari awal sampai akhir, itu tidak menarik. Mungkin bisa sesekali guru berkeliling ke tempat siswa, atau sesekali berjalan ke belakang gitu, ya. Atau sesekali posisinya berdiri, jangan duduk aja. Apalagi di depan papan tulis ketika guru menulis, itu usahakan guru tidak terlalu
menutupi papan tulis, tapi agak miring sedikit sehingga kita masih bisa melihat siswa di belakang kita. Jadi dengan pandai mengkondisikan posisi kita ini, maka termasuk dalam manajemen kelas yang baik. Ya, siswa pun tetap merasa kita perhatikan. Ya, tapi kalau kita sibuk sendiri, tentu siswa akan sibuk juga sendiri, gitu ya. Baik, cukup demikianlah beberapa panduan yang dapat guru saya sampaikan dan bisa guru praktekkan di kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. Ya, mohon maaf apabila video ini masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.